Korban daripada kebijakan ini kan bukan hanya pelaku pariwisata saja, tapi juga calon wisatawan. Siapa yang saya maksudkan? Wisatawan domestik. Orang-orang Jakarta, mahasiswa yang mau datang berlibur lihat Padar, jadi mereka tidak bisa dengan angka 3750. Itu dulu lagi. Dulu, tanpa naik saja kita sudah dapat perbandingan 25% dari pungutan pusat. 150.000 ke pusat, kita dapat 50.000, 25%. Nah hari ini ada skema kenaikan 2.500%, kita malah dapatnya cuma turun 2,6%. Ini kan gila ya. Oke, saya paham itu Pak Stan. Ya ini kalau Pak Stanis dalam suksesi pilgub yang lalu, kok kenapa tidak memenangkan yang lain ya? Justru ini Pak Victor yang lolos. Beginilah jadinya, kira-kira begitu. Artinya begini, apa yang diulas oleh Pak Stanis ini seolah-olah artinya begini, kita punya mindset menurut saya itu kita melihat bagaimana pemerintah mengambil kebijakan seperti ini, lalu bagaimana respons kita. Saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa tinggal distribusinya yang diatur, dialognya dan segala macam, supaya nanti bisa dirasakan keadilan dari angka itu maksud saya. Kemudian kedua, kalau kita melihat juga bahwa kita saya mencoba memahami ya apa maksud pemerintah untuk ini. Saya punya pandangan bahwa mereka bermaksud untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Tentu bukan hanya para pelaku pariwisata, juga publik yang lainnya. Saya melihat situ Pak Stani. Jadi kedua, saya mau tekankan bahwa ya tidak ada kebenaran mutlak dari argumen yang kita sampaikan ya. Begitu pula kebijakan itu juga tidak mutlak ya. Makanya yang dibutuhkan di sini adalah komunikasi, ya dialog. Mau angka berapapun, yang penting itu disepakati oleh semua dan dirasakan baik semuanya ya. Kenapa? Belum apa-apa dan lain sebagainya kita sudah protes. Wah, kapan kita bisa masuki area perubahan di kawasan super? Ya mungkin ini tanda-tandanya. Saya juga memaklumi Pak Stanis bahwa setiap untuk loncatan masuk ke ruang perubahan ya banyak tantangannya Pak Stanis. Jadi seperti Pak Stan sering bicarakan bahwa tidak mudah, buat kebijakan ini tidak mudah. Itu saya paham sekali. Tadi argumen yang disampaikan juga paham sekali. Cuman sekarang saya berpikir, ya kalau seandainya saya gubernur atau Pak Stanis gubernur, mungkin hal ini tidak terjadi. Tapi ketika terjadi begini, saya selalu berpikir bahwa ada hal baik yang mungkin dia mau terapkan sepanjang dia menjadi gubernur, karena kita semua saat ini menjadi rakyatnya kan, kira-kira begitu. Pesan saya ya. Pak Ari, saya izin jawab ya, karena ada di luar tadi soal untuk pilgub kemarin kan saya suksesi Pak Leskodat ya, itu betul Pak John, karena Partai Golkar termasuk yang mendukung ya. Ini di luar konteks ini, tapi saya harus menjawab. Karena dulu kita dijanjikan Pantai Pede akan diserahkan ke Kabupaten Manggarai Barat, Pak. Tapi hari ini bukan diserahkan, malah menjadi milik aset Pemprov, tapi diterlantarkan. Sudah ada bangunan. Malah sekarang lompatannya malah mau berambisi kelola komodo. Gitu. Pantai Pede aja tidak diurus sampai hari ini. Yang dulu pernah janji katanya nanti kalau saya gubernur akan diserahkan ke Manggarai Barat. Gitu Pak John. Itu alasan saya dulu kenapa dukung beliau. Ya, silakan sekarang menikmati kebijakan beliau toh.